Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya aneh, tapi enak tetap. Kombinasi antara dua kopi Toraja ya dari Seniman dan kopi Ethiopia dari Three Beans dari Saudi Arabia. Wah, sedap, kopinya enak-enak ya. Kopinya enak-enak tuh karena kopi ini membuat saya lebih kreatif. Nah, sebenarnya definisi kreatif itu apa sih ya gitu? Saya kreatif untuk menjadi kreatif itu dengan berbagai cara. Salah satu caranya dulu saya mulai dengan menulis. Kemudian saya mulai dengan blog ya. Blog karena itu saya dulu menulis setiap hari di blog. Tujuannya sama seperti dengan saya membuat video tiap hari. Jadi tujuannya itu bukan untuk gagah-gagahan ya, untuk membuat kelihatan keren, enggak sih. Ini sebetulnya untuk melatih diri saya sendiri supaya kreatif. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bagaimana saya bisa memiliki ide tema setiap hari. Kan kalau dulu kita ngeblog ya, membuat tulisan yang paling susah itu adalah mencari topik tulisannya. Jadi kalau mulai itu gampang. Wah, hari ini kita tulis soal apa? Wisata, kuliner wisata. Besok soal apa lagi ya? Soal kucing. Besok lagi soal apa? Programming udah. Terus udah 3 hari. Hari keempat mulai pusing. Hari kelima tambah pusing. Hari keenam tambah pusing. Hari ke 365 pusingnya pangkat 365. Tapi Pak, kalau 1 pangkat 365 jadi 1. Oh iya benar. 0 pangkat 365 jadi 0. Iya benar juga sih. Jadi kalau nggak ada ide mau di 365 ini setahun juga nggak ada ide. Atau kalau idenya itu aja, 1 ya dipangkatkan 365, ya itu aja, boring juga ya, bosan ya. 1 dipangkatkan berapapun akan tetap 1 ya. Nggak punya ide dipangkat berapa juga nggak punya ide. Tapi kalau 2 dipangkatkan 365, nah coba dicek itu. Pakai MATLAB ya. Atau matematika atau Wolfram Alpha. Pakai Wolfram Alpha. 2 pangkat 365 berapa itu? Angkanya juga aneh ya, kalau orang biner tuh nggak ada 365, adanya 255 ya. Ini 365 karena hari ya, 1 tahun ada 365 hari, kecuali tahun kabisat. Tahun kabisat ada berapa hari? Muter ya, ngibring gitu ya. Nah, sama seperti nulis, saya membuat video juga sama. Bagaimana saya membuat topik setiap hari. Nah itulah mengasah ya. Sebetulnya ada banyak topik ya yang ingin saya buat, tetapi topik-topik tersebut membutuhkan saya untuk melakukan persiapan yang lebih panjang. Preparationnya harus panjang. Contohnya saya harus buat materi presentasinya, harus buat PowerPoint-nya gitulah kira-kira ya. Kalau nggak pakai gitu tuh, kalau hanya ngomong-ngomong gini aja nggak jelas. Bahkan ada juga minta membuat videonya. Misalnya waktu saya jalan-jalan di Manila ya, waktu dari Filipina itu, kan saya cerita tentang Filipina segala macam, orang-orang bilang, Pak ini tampilkan videonya gitu. Ada sih sebetulnya videonya, tapi ribetnya luar biasa ngedit videonya ya. Yang kedua videonya jelek. pakai handphone sambil jalan teh bergetar gitu. Bapak sih handphonenya nggak iPhone, ya benar juga dong. Minta dong iPhone. Nggak, handphone saya juga sebenarnya handphone iPhone, tapi iPhone 6. Yang gemetar ya, tremor Pak itu Pak tangannya. Iya, mudah-mudahan tidak tremor ya. Ditambahkan dengan apalah alat-alat ya. Iya. Alat-alat ya. Tapi ya itu dia nggak sempat bawanya. Alat-alatnya juga ribet ya. Punya sih alatnya juga. Itu ada di situ ya. Cuma ya itu dia ya. Balik lagi, jadi ada topik-topik yang harus dipersiapkan, presentasinya, videonya, musiknya atau apapun ya, jadi panjang perjalanannya. Sementara tujuan saya bukan itu ya, bukan ya, tujuannya bukan menjelaskan dengan hebat gitu ya, tetapi satu bagaimana mencari topik, kemudian bagaimana menjabarkan topik itu
menjadi sebuah cerita yang relatively menarik gitu. Relatif menarik karena itu tadi ya, karena untuk menjadi menarik beneran itu masih harus dikemas dengan lebih baik. Itulah sebabnya video saya tidak dikemas dengan baik ya. Ada yang bilang Pak Budi videonya tuh mau diberesin lagi, kasih yang menarik ya, kayak orang-orang kasih latar belakang, kasih apa tulisan segala macem, dandanan yang keren, pencahayaan yang lebih keren. Ya sih, harusnya demikian gitu ya. Tapi that's not the point gitu. Jadi bahkan juga ada yang bantuin, mudah saya kerjain Pak. Ya saya bilang sok, mau dikerjain nggak? Tapi sehari harus selesai. Karena tadi ya churnnya tinggi. Yang penting bagi saya satu topik setiap hari. Kalau saya nggak bisa buat video itu biasanya karena pagi itu saya harus ngapain. Misalnya pagi itu saya harus sudah nguji mahasiswa gitu ya. Jadi nggak sempat buat konten. Nggak sempat ceritanya, terus nggak sempat upload. Karena biar gini-gini juga membutuhkan waktu juga sih ya. Kayak saya ini harus buat kopinya dulu ya, setup mejanya meskipun minimalis ya, tetap harus ada begitu. Gitu. Jadi topik. Nah, kemudian bagaimana saya mencari topik ya? Nah, banyak sih sebetulnya. Itu dia ya, makanya proses belajarnya itu adalah brainstorming ya, kita harus belajar brainstorming. Given sebuah objek gitu ya, mau cerita apa tentang objek itu. Nah itu di meja saya ini banyak objek. Objek nih, satu nih. Objek, kopi. Nah apa yang mau diceritakan tentang kopi ini? Oh ini kopi ini banyak ceritanya. Ini adalah ranum luwak, kopi luwak. Tapi luwaknya bukan dari luwak. Tapi ini dari enzim luwak. Wah, ceritanya bisa panjang tuh kan ya. Wah, ini bisa jadi topik sendiri ya, bahasan yang menarik. Bahkan bisa menjadi beberapa video tentang ini. Nanti saya juga akan cerita nih. Tapi ini karena belum dibuka, jadi belum saya ceritakan karena belum dibuka ya, belum dirasakan. Ngerasanya sih sudah. Semalam juga saya udah minum kopi ini ya, yang tapi bukan dari sininya, dari kedainya ya. Kedainya. Tuh kopi ya. Depan saya kan ada macam-macam ya. Tadi yang saya udah cerita, ada kopi seniman, ada kopi ini ya, dari Tribin Arab ya, ceritanya juga masing-masing punya cerita sendiri. Apalagi, oh ya ada ini depan saya ada keyboard ini. Nah, saya bisa juga cerita tentang musik ya, keyboard ini pro dan kontranya atau gimana ya. Kenapa saya beli keyboard ini ya? Ada ceritanya nih. Saya pengen, jadi saya ceritanya nih. Ini contohnya aja ya. Jadi saya ceritanya tuh saya pengen membuat musik, tetapi saya nggak punya MIDI keyboard, nggak punya MIDI keyboard. Saya punya di sana electric piano, bukan electric piano ya. Pengen punya Rhodes tapi nggak sanggup belinya. Nah, di sana ada, tapi ternyata MIDI-nya beda ya. Saya masukin ke DAW saya nggak nyambung. Jadi saya harus punya MIDI, maka belilah yang ini gitu. Ternyata ya itu dia ya. Ini bagus sih, udah cukup untuk mengarang gitu. Untuk main-mainan. Tapi kalau untuk manggung, ternyata nggak bisa. Pakai ini, bukan yang nggak bisa, ribetnya luar biasa gitu ya, ribetnya luar biasa. Saya pernah manggung sekali pakai keyboard segede gini, pernah ya sekali itu ya, tapi dia sudah ada sound di dalamnya, yang ini belum ada sound di dalamnya, karena dia hanya MIDI controller aja, MIDI keyboard, nggak ada soundnya. Jadi ribet karena saya harus pakai MacBook ya. Nah itu bisa jadi konten, bagaimana manggung pakai gini, bisa nggak? Oh saya mau nekat sih mau manggung pakai ini, kita buat. Ada lagi apa? Oh iya ada lagi buku ya, buku. Saya bisa juga cerita tentang buku ya. Buku ini nyaris habis nih, buku Dan Brown Origin, tinggal dikit lagi tuh. Tinggal dikit lagi kalau saya batasin segitu ya. Nah, cerita buku bisa juga cerita buku, bahasan banyak macam-macam. Pan saya itu ada 7 5 20. Ada 20 lagi, ada banyak lah ya buku. Bisa juga cerita antara buku buku fisik sama buku digital, tablet. Gimana ceritanya? Nah, bisa cerita macam-macam. Given sebuah objek, bisa ceritakan apa? Ada buku, kayak gini nih, apa sih? Rangkaian prosa melukis tulis. Nah, ini ya, tulisan singkat-singkat ya, puisi gitu ya. Nah, ini kan kalau mau buat gini, nah saya malah ditantang. Ya, bisa nggak saya nulis buat kayak gini? Apalagi mana lagi? Tentang ini lampu. Nyala nggak ya? Nyala ya. Lampu ya. Ini harusnya lampu saya pakai gini ya. Deng 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 deng. Nah, lebih bagus ya kayaknya. Nah,
tah ya gitu. Teng pencahayaan lebih bagus ya. Nah, ini belum diatur-atur sih. Belum pakai gini. Ini juga juri pakai senter waktu kecil. Gitu ya. Saya hantu. Aduh ya. Sebentar ini gimana matiin, nah ini dia. Terus kabel. Mana ada kabel tuh, kabel. Ini untuk ini kayaknya kabel untuk memainkan musik dari handphone ke audio di mobil. Apalagi banyak. Itu kan ya, jadi di meja saya aja udah banyak cerita. Ada spidol bermacam-macam warna. Saya udah buat cerita tentang spidol bermacam-macam warna. Oh, ini ada lagi. Ini cerita ya, ini cerita bekas tesis mahasiswa saya, draft tesis mahasiswa saya, yang kemudian belakangnya ini ya. Ini kan draft tesisnya kayak gitu kan ya, draft tesisnya. Nah, saya balik gitu ya, kan belakangnya kosong nih. Ini saya jadikan buku untuk coret-coretan. Coret-coretan saya tuh ya. Jadi kalau saya kerja coretan. Apa ya? Tuh. Jadi ini bekas tesisnya, ininya coretan saya. Jadi di depan saya tuh ada buku kosong ya. Kalau saya meeting atau apa, saya perlu coret-coret pakai ini. Jadi menghemat kertas ya. Anyway, nah untuk creativity seperti itu banyak lagi ya. Oh iya, itu ada lagi bond dari Filipina. Waktu itu saya mau cerita, nggak sempat lagi cerita tentang makan di sana berapa harganya itu ya. Jadi saya mau membandingin kalau makan di bukan KFC sekarang ya, apa namanya, ayam Jatinangor lagi ngetop sekarang. Belum pernah nyoba ayam Jatinangor tuh. Kalau lontong Cibadak, kemarin nyoba lontong Cibadak, sakit perut lontong enak, pedesnya luar biasa. Nah, saya nggak kuat pedas, itu aja sih. Bukannya nggak suka, nggak kuat pedas perutnya. Jadi perutnya yang kena gitu. Kopi masih oke sih. Ada orang yang, Pak, saya sakit perut. Nah, salah minum kopinya itu. Kalau kopinya benar nggak sakit perut. Anyway, udah itu ya. Jadi demikianlah proses saya mengasah kreativitas saya, yaitu setiap hari harus membuat topik dengan mengangkat sebuah cerita ya dari apapun ya yang ada di atas meja saya, kemudian saya angkat jadi cerita atau apapun yang terpikiran oleh saya dijadikan cerita. Ada banyak di atas meja saya ini, ada mungkin kalau dilihat memalukan ya, karena berantakan tuh karena itu tadi saya pengen nulis tentang ini, saya pengen tulis ini tentang ini tuh belum kejadian semua. Aduh, ini ada yang menarik. Nah, ini nih ya sebetulnya. Nah, ini ada ini yang menarik, saya dapat kiriman, yaitu ini untuk piringan hitam ya. Piringan hitam saya jarumnya pegangannya lepas. Bentar. Ini tuh ya. Nah, jadi tinggal cari jarumnya. Teng. Ini dudukan jarumnya udah ada, tinggal cari jarumnya. Asik kan? Nanti saya bahas lagi tentang piringan hitam. Piringan hitamnya ada di belakang sana. Demikianlah proses saya mengasah kreativitas, sehingga sebetulnya ini kemudian dimanfaatkannya untuk apa? Dimanfaatkannya dalam hal kerja, dalam hal mencari solusi dari masalah gitu ya. Karena tiba-tiba ya itu tadi harus brainstorming untuk mencari out of the box solution. Banyak solusi di sini saya yang out of the box dan tidak harus hebat-hebat ya. Kalau orang mikirnya, wah resources saya banyak, resources saya tidak banyak, sama seperti yang lain. Dan orang-orang yang hebat pun resourcesnya ternyata terbatas juga gitu. Saya harus minum kopi, udah kepanjangan ya, udah gak menarik lagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting adalah sehat semuanya, itu yang pertama memang ya. Sehat tuh supaya bisa minum kopi. Kebalik Pak, minum kopi supaya sehat. Ya benar juga ya. Apakah kopi itu sehat? Ya pusing nih. Bahasannya udah mulai kemana-mana. Kreatif ya, kreatif. Kalau orang Sunda kreatif. Yang penting kita kreatif. Assalamualaikum.